Bila sudah pukul 3.40 ya, Ustazah Dila bisa mulai ya. Saya tak langsung memulai. Baik. Bisa langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asatidzah rahmatullah, alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi kedua. Sesi terakhir yaitu di materi metode pembelajaran Al-Quran. Pertanyaan yang ada di benak Ustazah dan tadi apa namanya, ada mohon maaf Ustadz, suaranya agak putus-putus ya. Ini hilang ya Ustadz, keluar nih. Mungkin Ustadz Zainul Hasan mungkin bisa memulai dulu atau gimana? Oke, ini kalau dipanggil langsung muncul ini. Langsung. Ini Kayak Ustadz tadi agak Rafiq, suaranya agak putus-putus Ustadz, jadi ya keluar barusan, mungkin sinyal mungkin ya. Ustazah Oh, masuk termasuk yang tadi agak satu lagi. ya, gimana? Ya. Sinyal Halo. mungkin suaranya agak terputus-putus. Apakah mendengar? Ya, cek satu, testing. Agak terputus Ustaz. Testing 1 2 3. Apakah suara saya sudah jelas? Saya sudah jelas? Nggih, sampun Ustaz. Nah, alhamdulillah. Baik, asatid wa asatidzah, apakah saya share materi sudah terlihat? Sudah, Ya, Ustaz. sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Kemudian ini bisa menjawab hal-hal tadi yang ada pertanyaan-pertanyaan terkait termasuk Ustadz, ini saya sudah pakai Umi tapi kok belum ada hasil ya. Bagaimana ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi ini di lembaga saya? Maka ini benar-benar bisa menjawab. Yang pertama adalah betul yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa untuk melihat bagaimana sebuah program Quran berjalan di lembaga adalah dengan mengacu 10 pilar. Itu sudah bisa menjawab jika ada suatu hal terjadi di sebuah lembaga. 5 hal dasar adalah disampaikan ada will management, sertifikasi guru, kemudian rasio guru dan siswa yang proporsional, kemudian koordinator yang handal. Dari kelima dasar itu, kalau kepala sekolah melihat kok belum berhasil ya di sisi apa, maka bisa melihat dari sisi itu. Bisa jadi adalah waktu mungkin, pengelolaan kelasnya mungkin, atau apa namanya, guru yang tersertifikasi atau rasio. Bahwa untuk tingkat TK kan idealnya antara 7 dan 8 per kelompok.
Ya, idealnya 7, 8, 10, maksimal mungkin 12 lah, itu sudah cukup banyak untuk tingkat TK. Apalagi belum anak-anak yang aktif ya, yang emosionalnya masih belum stabil, tapi yakin dari biasanya dari tingkat TK adalah ada kelompok yang mana anak itu dari sisi emosionalnya, sisi ketertibannya, jika diterapkan dengan baik standarisasi yang kita sampaikan, insya Allah akan mulai nampak hasilnya step by step. Ya, Ustadz, untuk tingkat TK itu bagaimana sih? Nah, kita akan sampaikan. Untuk Ustazah, yang pertama di materi ini adalah kita akan menyampaikan salah satunya adalah ada pengawalan pendampingan intensif. Untuk lembaga yang baru menggunakan UMI, maka kita wajib datang tersebut baik dari di daerahnya Ustazah untuk melihat bagaimana di sana. Satu lagi suaranya Keluar lagi. putus-putus, Ustaz. Ayo keluar lagi deh Ustadz. Kok tiba-tiba mudah keluar ini ya? Sinyal mungkin Ustadz, jadi keluar masuk. Iya. Sinyalnya setelah ini. Atau mungkin Sinyalnya ya tadi kamera saja Ustadz. aman-aman saja ini. Atau karena sudah sore. Off kamera ya? Sambil off Coba kamera ya. Ustadz. Saya Ustadz off kamera saja. Baik. Sinyalnya. Ya, coba saya coba off kamera ya. Ya. Mudah-mudahan bismillah lancar-lancar ya. Karena sinyal terbagi. Semoga lancar-lancar ya. Baik, Ustazah, saya sampaikan bahwa ada pendampingan. Sebuah lembaga wajib didampingi oleh trainer baik dari daerah maupun pusat untuk implementasi awal. TK-nya Ustazah sudah menggunakan UMI, sudah pernah di saat menggunakan pertama kali didatangi oleh pihak UMI belum, baik dari daerah. Intinya ingin kita lihat apakah hasil dari sertifikasi ini sudah diterapkan dengan baik. Nah, itu akan kita bantu di situ. Nah, karena tidak mungkin kita lepas tangan lembaga menggunakan terus kita tidak memperhatikan. Itulah keunggulan di UMI adalah lembaga yang baru menggunakan harus ada coaching, 7 program belajar ada coaching, supervisi untuk melihat perkembangan di sana. Kalau sudah baik, maka bagaimana proses pembelajarannya kita amati. Nah, ini observasi awal. Ada kelompok mengaji, ada. Dari segi duduknya anak, ketertiban anak. Di awal-awal ini kira-kira Ustazah Maryam Pasuruan melihat ini kategori kasat mata ini tertib atau tidak, Ustazah Maryam? Apa di sini ya? Coba Ustazah Halimah barangkali. Saya perjalanan. Ustazah Halimah. Iya, Ustadz. Waalaikumsalam, Ustadz. Dari ini menunjukkan pembelajarannya sudah aman dari grup ini. Kira-kira pembelajarannya ini termasuk sudah kategori aman terkendali belum? Belum. Belum ya. Padahal ada gurunya. Ya. Ya, sudah implementasi UMI, tapi belum mendapatkan pendampingan yang baik. Kita lihat, Ustadz kok nggak berhasil-berhasil sih Ustadz? Kenapa ya? Kan gitu. Kita lihat ternyata
mulai dari proses ketertiban, guru menyampaikan, tapi siswa tidak. Kurang jelas. Ini yang akan kita bangun gimana seorang guru. Kalau melihat pengalamannya luar biasa, pengalamannya banyak, begitu loh. Sehingga tidak meragukan kalau beliau Ustadz Zainul di hadapan anak-anak, pasti anak-anak otomatis akan tertib karena sudah punya pengalaman. Kalau guru baru pasti butuh yang namanya proses. Butuh yang namanya untuk setelah observasi awal kita amati, oh ternyata ada hal, ada gurunya, kemudian tapi anak-anak seperti ini. Kira-kira Ustazah Siti Zulaikha, kenapa ada gurunya tapi anak-anak ketertibannya kurang? Kira-kira kenapa Bu Zulaikha? Mungkin kalau di lembaga saya ini guru PAI-nya cuma satu, Ustaz. Jadi kalau ketertiban anak-anak itu kalau gurunya kurang, tadi apa ya namanya ya? Apa tadi itu? Antara guru dan siswa, misalnya apa tadi nggih? Kalau satu guru memegang 15 anak atau 12 anak kan wonten niku wau. Jadi kalau gurunya kurang banyak tidak apa ini? Apa? Itu kalau dihitung jumlahnya sudah rasio guru dan rasionya nih kalau Ustaz. proporsional. Iya. Ada 12, ada tidak berdaya. Udah saya ingatkan Ustadz, sudah saya tegur, tapi balik lagi nih. Anak-anak balik lagi seperti semula begitu. Itu adalah hal yang dikeluhkan. Karena guru sudah berupaya tapi belum ada respect dari murid. Lah, ini yang akan kita bangun. Kalau secara normal dari hasil sertifikasi kita praktek, kayak wah mudah ya, tapi di lapangan berbeda. Maka ini butuh pendampingan, butuh contoh real seperti apa dalam pembelajaran. Nah, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai guru Al-Quran di sekolah ada beberapa hal yang harus dilakukan teman-teman. Nah, di UMI itu ada metode atau model pembelajaran Al-Quran metode UMI. Bu Zulaikha bisa baca yang pertama apa? Klasikal baca simak murni. Klasikal baca simak murni. Baik, yang kedua? Klasikal baca simak. Klasikal baca simak. Yang kedua? Klasikal baca individual. Yang ketiga? Klasikal individual. Yang keempat? Privat individual. Privat individual. Baik. Bu In Ainatul Munawaroh. Apa bedanya klasikal baca simak murni dan klasikal baca simak? Kalau klasikal baca simak murni itu sendiri. Apa Ustaz? Bedanya ada murninya Ustadz. Kalau yang satu nggak ada murninya. Yang kedua ada, ya betul. Klasikal baca simak murni itu mungkin kalau, Ustaz. Ya. Monggo Bu, jawab aja. Klasikal baca simak murni itu ustadznya yang mengawali, terus anak-anak menirukan. Mungkin seperti itu nggih Ustaz? Ya, betul ya. Artinya betul mendekati. Mendekati. Jadi inilah model-model pembelajaran Al-Quran di metode UMI itu ada 4. Yang pertama, urutan yang terbaik adalah klasikal baca simak murni. Kalau kita urai, namanya klasikal itu artinya apa? Ustazah Nur Hidayah. Klasikal. Kita menyampaikan pembelajaran itu secara umum. Jadi di hadapan siswa atau santri kita secara keseluruhan. Jadi tidak person.
gitu. Pripun? Oh, ya. Jadi menyampaikannya secara umum, jadi Nah, nanti iya, betul. sebelum disampaikan Betul, yang secara penting bisa, personal. Iya. betul. Ya, ya, nggak apa-apa Ustazah, yang penting sudah menjawab, ya, berusaha. Jadi klasikal itu sudah betul umum, artinya kalau di umum klasikal yaitu bersama-sama, ya, bersama-sama. Baik anak-anak, mari kita berdoa dengan khusyuk dan tertib. Isti'dadan, du'aan, a'udzu billahi, ya, bersama-sama berdoa, itu namanya klasik. Jadi setiap instruksi yang diajak siswa untuk membaca bersama itu namanya klasikal. Agak membaca buku kok diajak bersama-sama itu namanya klasikal. Kemudian baca simak, ada yang membaca, ada yang menyimak. Sehingga misal Bu Zulaika Hilang lagi ya, Ustadz. Suaranya Sinyal, putus-putus. beliau sinyal. Sinyalnya ya. Ibu, saya ingatkan kembali untuk Ya, sabar mengisi ibu-ibu ya, ini sudah sore. absensinya Ibu, jangan lupa nggih Ustazah. Nanti Ustazah. Kalau sudah sore seperti ini sinyalnya aja bilangnya sore. Ustaz Saihul, ini Ustaz Zainul. Kita tunggu Ustaz Rogibi ya, tunggu. Ustaz Saihul. Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Iya. Tanya. Dilarang bertanya saat di awal Ustaz Zainul nanti ini ada pertanyaan nanti. Biar selesai dulu nanti aja. Ah, gitu. Ustaz Zainul, ini 3 hari, berapa hari kegiatan sertifikasi ini dari hari ini ya? Iya, kan jadwalnya sudah dikirim di grup. Iya. Nanti kita tinggal 3 pertemuan lagi. Jumat, Selasa, Jumat terakhir. Boleh bertanya mengenai pertemuan Ustaz? Jangan ajak ketemuan, saya nggak bisa ketemuan. Enggak, maksudnya Iya. tadi kan di grup itu disampaikan kalau sertifikat tidak disampaikan apabila tidak mengikuti sertifikasi online secara utuh. Nah, secara utuh itu maksudnya secara utuh 4 kali pertemuan atau dalam sehari itu misalnya terputus setengah pertemuan gitu. Oke, jadi jelasnya kegiatan kita itu harus terlaksana secara offline harusnya 3 hari utuh, mulai dari jam 7.00 sampai jam 16.00. Ini Ustaz Rogibi sudah kembali Ustaz. Oke, silakan Ustaz baik. Rogibi lanjutkan. Ini curhat-curhat. Ini entah karena apa nih Ustaz. Off kamera Nggak sudah. seperti biasanya ini, kok tiba-tiba begini nih. Iya, nggak seperti biasanya ini. Auranya ini aura. Baik ya. Sudah sore Ustaz. Kita lanjut. Oke. Sudah sore itu. Oke, kita coba. Saya jadi co-host lagi. Atau Ustadz Zainul ya yang membantu. Saya sih nggak bisa co-host ini. Sebentar Ustaz, sebentar. Oh iya Ustaz. Ini yang bisa hostnya Ustaz. Jadikan co-host. Sampun Ustaz. Oke, sudah. Ampun. Oke, sudah Ustaz. Nah, Oke. sudah Ustaz. Baik, sudah kita lanjutkan lancar. Semoga lancar. Kalau sekali lagi nggak lancar, maka ini harus Ustadz Zainul yang melanjutkan ini.
Iya. Baik, kita lanjutkan ya dengan waktu yang ada ini. Fokus klasikal, baca, simak, murni ya. Jadi ada yang membaca dan menyimak. Misal Ustadzah Nur Hidayah membaca, maka kawan-kawan yang lain menyimak. Itu namanya baca simak. Kemudian murni, artinya murni itu apa? Berarti baik jilid, halaman itu sama. Jadi satu kelompok sudah terpilah-pilah bahwa misal kelompok A, yaitu anak-anak yang kemampuannya baik, maka pada saat Ananda diajak membaca halaman 5, maka semua membuka halaman 5. Jilid sama, jilid 5, halaman 5 misal. Maka itulah dinamakan murni. Quran pun begitu. Baik anak-anak dibuka juz 2 ayat sekian, maka semua membuka dengan halaman dan juz maupun ayat yang sama. Itu namanya klasikal baca simak murni. Ini berarti kelompok baik, kelompok yang bagus, yang penanganannya adalah dengan standar. Karena tidak kita pungkiri bisa jadi dari kelompok yang ada itu memang kemampuannya ada yang berbeda. Maka kalau klasikal baca simak murni itu, maka cara yang kedua yang kita gunakan yaitu klasikal baca simak. Baca simak. Tidak ada murninya. Kenapa tidak ada murninya? Karena bisa jadi di kelompok halamannya berbeda-beda. Masih terdengar ya suara saya? Masih ya. Karena kok nggak ada dengar Ustaz. Masih terdengar ya halamannya. Beda kenapa? Bisa jadi ada di kelompok itu jilid, tetapi ada satu dua anak yang tidak masuk seminggu karena sakit atau kenapa. Itu bisa hanya menjemput itu untuk menjadi halamannya sama. Ada sebagian anak yang nggak bisa ngikuti. Kamu adalah halamannya berbeda. Maka pada saat klasik itu, yaitu pada asli ya, mengaji di halaman 4. Meskipun Ananda ada yang menuju, makanya membuka halaman. Suaranya nggak jelas, Ustadz. Iya, putus-putus suaranya. Baik, Ustadz Zainul. Ustadz Zainul yang share screen. Ustadz yang berbagi. Ya. Berat Ustadz Zainul yang melanjutkan ya. Saya tak perbaiki ini. Koneksi saya wifi-nya tak perbaiki dulu ini. Barangkali perlu di restart. Ustadz Zainul dulu ya. Sampai mana tadi Ustadz? Terakhir Ustadz? Terakhir sampai klasikal baca simak. Oke, baik. Ya, monggo Ustadz Zainul. Ayo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar dan semangat pada sore menjelang maghrib hari ini? Alhamdulillah, semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ayo salamnya gitu. Oke. Baik, alhamdulillah kita akan lanjutkan sebentar terkait dengan pengantar metodologi ya. Saya bukakan dulu. Oke, sebentar.
Baik, kita akan lanjutkan materi kita, yaitu pengantar metodologi. Oke. Tadi nyampe mana terakhir? Klasikal baca simak. Klasikal baca simak murni. Ini tadi sebelum masuk ke klasikal baca simak murni sebagai penyambung dari Ustadz Rogibi tadi sudah cerita Ustadz Rogibi terkait dengan kondisi seperti ini tadi ya. Nggih. Kayak ceritanya Ibu siapa tadi? Oke. Nah, jadi ini kondisi kelas yang sangat apa ini sangat bagus ya. Oke, ada tiga foto atau 3 gambar ini menunjukkan kondisi kelas yang kurang efektif tentunya. Ada yang satu, yang model-model seperti ini siswanya ini. Ketemukah dengan model seperti ini teman-teman? Banyak. Ibu-ibu? Banyak ya? Oh, banyak. Oke. Hampir semuanya seperti itu loh, Tat. Hampir semuanya seperti itu. Hampir semuanya Masya Allah. seperti itu. Kan di TK. Anak TK suruh konsentrasi. Wow, Ustaz. Ya, betul. Oke. Sekarang kira-kira kendala kenapa sih kok model di gambar yang ini? Ya, gambar yang ini nih sampai seperti ini kenapa kira-kira menurut ibu-ibu ini? Gurunya kurang menarik. Gurunya kurang menarik. Karena Kurang pendampingan. Dampingan. Ya, oke. Ini Ada ketegasan. kurang ketegasan lagi. Pembelajarannya kurang menarik. Penataannya kurang. Oke, ibu-ibu, sekarang kalau kita menemukan kondisi seperti ini, yang kita bisa bayangkan itu sebetulnya sederhana sekali. Anak-anak akan berbuat yang sedemikian rupa, tangannya sampai ke atas, ini sadar akan kamera, dan semacamnya ini. Itu penyebabnya sederhana. Apa itu? Karena gurunya hanya fokus terhadap satu siswa sehingga tidak memperhatikan siswa yang lain ini. Halo? Ya. Sederhananya seperti itu. Oke, kita menemukan kelompok-kelompok yang seperti ini, gurunya fokus dengan satu orang sehingga yang lain tidak diperhatikan. Yang kedua, di gambar yang kedua, ini sedang asik nih ngobrol berdua nih. Ini yang ngobrol dengan yang ini nih. Nah, ini ceritanya habis mengaji mau langsung main ini berdua ini sudah rembukan ini. Sudah rembukan. Mau main apa ya kita? Terus juga ini sampai lututnya ini sampai disejajarkan kayak olahraga ini. Jadi. Oke, bervariasi seperti ini pun juga problematikanya itu sederhana. Kenapa? Karena gurunya ini lebih fokus terhadap materi sehingga anak-anaknya itu tidak diperhatikan. Nah, kasus-kasus seperti ini kira-kira masalah atau tidak dalam pembelajaran Al-Quran? Masalah. Masalah. Terjadi tidak hal seperti ini? Banyak. Terjadi. Banyak, Tat. Banyak ya. Oke, ternyata jujur-jujur semua. Ya, anak TK, Ustaz. Betul sekali. Oke, yang ketiga nih ketemu dengan kelompok-kelompok yang pakai seragam pramuka. Tahu anak pramuka yang aktifnya luar biasa sekali. Nah, sehingga ini ngobrol sendiri, ini ngobrol berdua. Yang ini nih asik nonton temennya yang ngobrol. Terus yang ini nih wajahnya terlihat terlihat membosankan, kayak nggak semangat hidup gitu. Nggak semangat hidup. Terus juga ini ceritanya ada siswa yang dijewer oleh gurunya nih. Nah, Kekerasan. ini dijewer nih oleh gurunya ini. Nah, kira-kira tidak kondusif seperti ini nih kenapa kira-kira? Gurunya kurang menyenangkan. Menyenangkan.
nasib gurunya kurang baik ini nasibnya ini. Belum tentu, Tat. Kenapa? Selain Yang itu gurunya kenapa? itu. Selain kurang menyenangkan, kenapa kira-kira? Metodenya kurang menarik. Metodenya kurang menarik. Oke, padahal ini sudah menggunakan metode Umi loh Metode ya. Umi, nggih. Ya, metodenya Mungkin sudah Ustadznya menarik. Metodenya, menyalahkan metodenya. Nah, Cara katanya. baik. Nah, ini seperti ini ibu-ibu yang hebat nih, aktif semua nih, bersuara ini. The power of Di antara guru dan murid kurang. Di antara guru dan murid kurang apa? Kira-kiranya, Tat. Kasih sayang. Kurang kasih sayang. Dua Umi. Kurang miskomunikasi. Oke. Baik, para ibu-ibu perhatikan sebentar. Hal seperti ini akan terjadi. Sebetulnya sederhana kok permasalahannya. Apa itu? Satu saja permasalahannya, karena gurunya sudah tidak bisa menguasai materi, pun juga tidak bisa mengkondisikan kelas, sehingga walaupun dia semarah apapun, anak-anak santai saja tuh kelihatannya. Ini ceritanya gurunya sudah semaksimal mungkin itu. Kalau bisa suaranya sudah 120 derajat yang dikeluarkan tuh. Enggak enak iki, wajib iki. Tapi tidak bereaksi apapun ke anak-anak. Itu karena terjadi gurunya tidak bisa menguasai materi dengan baik dan tidak bisa mengkondisikan kelas dengan baik, sehingga terjadi seperti ini. Hal ini termasuk problem atau tidak ini? Pembelajarannya terlihat efektif atau tidak? Kurang efektif. Sangat tidak efektif. Oleh karenanya, di metode kami ini, agar bisa menjadi pembelajaran Al-Quran yang efektif, kami ingin berikan sebuah gambaran bahwasanya pembelajaran Al-Quran itu ada 4 model pembelajaran Al-Quran. Oke, 4 model pembelajaran Al-Quran ini bisa bantu bunyikan. Yang pertama apa? Klasikal baca simak murni. Klasikal baca simak murni. Yang kedua? Klasikal baca simak. Yang ketiga? Klasikal individual. Yang model yang kami rekomendasi adalah model yang pertama ini, klasikal baca simak murni. Seperti apa klasikal baca simak murni itu? Klasikal, kalau mendengar kata klasikal itu artinya bersama-sama. Baca simak ini artinya bergantian satu membaca, yang lain menyimak. Artinya murni ini sama semuanya, alamatnya juga sama. Oke, baik. Sekarang bagaimana cara mengajarkan klasikal baca simak murni ini? Nah, seperti ini contohnya. Cara mengajarkan klasikal baca simak murni ini, yang pertama adalah membaca peraga bersama-sama. Satu membaca, yang lain menyimak. Nah, ini cara mengajarkan model klasikal baca simak murni. Bagaimana caranya tadi? Membaca membaca peraga bersama-sama. Satu membaca, yang lain menyimak. Yang lain menyimak. Itu kesimpulannya. Rinciannya, ketika mengajarkan, ketika membaca peraga, dalam mengajarkan itu bersama-sama. Ketika mengevaluasi satu persatu siswa itu, maka satu anak yang membaca, yang lain harus menyimak. Itu gambaran model cara mengajar model klasikal baca simak murni. Ustadz, bagaimana Ustadz cara mengkondisikan ini? Kan anak-anak TK Ustadz. Satu membaca, yang lain menyimak, itu sulitnya minta ampun Ustadz. Sulit banget. Betul tidak? Betul. Ketika menemukan anak-anak yang sedemikian rupa aktifnya, kita menjadi guru jangan sampai kalah. Melainkan kita harus bisa mengkondisikan dengan cara
menggunakan tepus 1. Boleh seperti itu. Itu konsentrasinya untuk mengembalikan sikap sempurna. Itu tuh adalah hal-hal untuk menggali konsentrasi anak-anak. Gurunya jangan hanya diam ketika anak membaca satu, membaca yang lain, yang lain tidak menyimak. Maka yang paling ramai itu gurunya nanti. Halo. Nanti kalau anak TK sulit, Tat. Iya, saya paham betul kesulitan itu. Makanya guru-guru TK ini kalau boleh diberikan presentasi, itu harusnya nilainya 1000 bukan 100 ketimbang guru S1 itu. Dosen-dosen itu harusnya yang dapat nilai 1000 itu guru TK. Kenapa? Karena dari TK inilah bibit-bibit unggul untuk menuju ke perguruan tinggi. Iya. Jelas Ibu ya? Yang namanya bibit-bibit unggul ya perjuangannya harus besar. Nah, begitu maksud aku Ibu. Oke, lanjut lagi. Jadi pengondisiannya menggunakan sikap sempurna. Siap boleh. Atau tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat. Boleh menggunakan hal-hal seperti itu. Jadi dunia anak itu adalah dunia belajar sambil bermain. Tapi jangan sampai kita terbawa arus. Anak-anaklah yang harus mengikuti arus kita. Nah, itu konsepnya menjadi guru Al-Quran yang profesional itu. Oke, setelah itu cara mengajarkan klasikal baca simak murni tadi bagaimana? Peraga bersama-sama. Satu membaca, yang lain menyimak. Oke. Bagi kelompok seperti apa yang menggunakan model yang pertama ini? Kriteria kelompoknya seperti apa yang harus menggunakan model yang pertama ini? Ya. Kelompok seperti apa? Kelompoknya itu harus jilidnya sama, halaman sama. Ya, namanya juga murni. Oke. Jilid dan halaman sama. Jilidnya sama, halamannya sama. Kalau kita punya kelompok yang kategorinya jilidnya sama, halamannya sama, maka model pembelajaran Al-Quran yang kita gunakan menggunakan model apa? Klasikal baca simak murni. Bagaimana cara mengajarkannya? Peraga baca satu anak, yang lain menyimak. Peraga bersama-sama, satu membaca, yang lain menyimak. Oke. Next, adapun model yang kedua, namanya adalah klasikal baca simak. Beda dengan yang pertama tadi, klasikal baca simak murni. Oke, sebelum saya sampaikan yang kedua ini, banyak sekali kemanfaatan dan juga kecepatan di dalam belajar ketika menggunakan model klasikal baca simak murni. 1, Ustadz, saya punya kelompok Ustadz, jumlahnya 10 Ustadz. Tapi satu anak ini istilahnya bebel, tahu bebel ya? Atau sulit untuk menangkap materi Ustadz, kesulitan Ustadz, paling rendah, paling tidak mampu ketika di kelompok itu paling tidak mampu satu anak. Misalnya, maka ketika menggunakan klasikal baca simak murni ini, ketika menemukan anak yang kurang mampu itu harus berada di paling akhir seperti ini. Jadi ketika temannya membaca, satu membaca, yang lain menyimak, maka dia mempunyai berapa kali simakan ini. Nah, baru baca yang terakhir. Halo. Ustaz. Hai. Ya, Ustaz. Terbayang-bayang kemana-mana ini. Enggak kita membaca pada anak yang tidak fokus pada gambar. Fokus sama gambar. Oke dah. Baik. Ya, memang kegiatan kita ini memang seharusnya berjalan secara offline. Jadi ketika offline itu langsung bisa mensimulasikan, langsung bisa mempraktekannya karena kita keterbatasan waktu. Harus melalui media, harus melalui dunia maya ya kita harus jalankan
dunia maya kita juga berimajinasi. Oke, selanjutnya ini keuntungannya menggunakan klasikal baca simak murni itu sangat banyak sekali. Jadi anak-anak ini ketuntasannya akan bersama-sama. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Kemampuannya pun juga akan setara. Nareng, ketuntasannya bareng, akan bersama-sama seperti itu. Jadi gurunya itu tidak akan ada guru yang yang membuat siswanya itu terasa dieliminasi, melainkan gurunya itu akan mengunggulkan semua murid-muridnya secara bersama-sama. Oke. Selanjutnya, model yang kedua namanya klasikal baca simak. Klasikal baca simak ini kalau tadi klasikal baca simak murni. Sekarang klasikal baca simak. Kira-kira di klasikal baca simak ini bagaimana cara mengajarkannya? Tentunya tidak jauh beda daripada klasikal baca simak murni. Oke. Klasikal baca simak ini cara mengajarkannya peraga bersama-sama. Satu membaca, yang lain menyimak. Oke. Menyimak. Iya. Kira-kira akan menggunakan model yang kedua ini, itu kelompok seperti apa? Menggunakan jilid yang sama tapi halamannya berbeda, Ustadz. Oke, keren sekali. Oke. Akan menggunakan model yang kedua ini bagi kelompok yang jilidnya sama, halamannya berbeda, tidak jauh. Artinya berdekatan ya, berbeda tidak jauh. Oke. Nah, satu kelompok itu semuanya jilid 3 semua, satunya halaman 12, halaman 13. Nah, itu masih tidak jauh namanya. Berbeda tidak jauh. Oke. Bagaimana tadi cara mengajarkan klasikal baca simak ini? Peraga bersama-sama, satu membaca, yang lain menyimak. Yang lain menyimak. Oke, bagi kelompok seperti apa menggunakan model yang kedua ini? Kelompok yang jilidnya sama, halamannya berbeda. Berdekatan. Tidak jauh berdekatan. Oke, berbeda tidak jauh. Baik. Adapun model yang ketiga namanya adalah klasikal individual. Klasikal individual ini cara mengajarkannya peraga bersama-sama, dipanggil satu persatu. Nah, seperti di gambar ini. Oke, di gambar yang ini. Cara mengajarkan model yang ketiga ini adalah peraga bersama-sama, dipanggil satu persatu ketika evaluasi. Bagi kelompok atau jilid seperti apa yang menggunakan model yang ketiga ini? Bagi kelompok yang jilidnya sama, halamannya berbeda jauh. Halamannya berbeda jauh. Ini lagi, klasikal individual ini bagaimana cara mengajarkannya? Peraga bersama-sama, dipanggil satu persatu. Terus, bagi kelompok seperti apa menggunakan model yang ketiga ini? Halamannya yang beda. Berbeda jauh. Halamannya beda. Baik. Oke, jadi ini model yang ketiga. Bagi kalau menemukan kelompok yang seperti itu, maka nanti rekomendasi kami untuk menggunakan model yang ketiga. Baik, adapun model yang keempat ini namanya privat individual. Privat individual ini cara mengajarkannya langsung dipanggil satu persatu. Cara mengajarkannya langsung dipanggil satu persatu. Bagi kelompok atau jilid seperti apa yang menggunakan model yang keempat ini? Bagi kelompok yang jilidnya berbeda-beda. Punya satu kelompok, di kelompok itu ada yang jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6. Nggak usah pakai peraga, langsung aja dipanggil satu persatu. Makanya namanya privat individual. Iya. Adakah yang manggil?
Selanjutnya, maka di antara 4 model tadi ini yang kami rekomendasikan adalah klasikal baca simak murni. Oke, klasikal baca simak murni. Next, berikutnya ada pun tahapan mengajar Al-Quran. Jadi mengajar Al-Quran ini harus ada tahapannya, tidak ucuk-ucuk, langsung masuk, ngasih tugas, lalu keluar lagi. Tidak. Melainkan ada tahapan step by step-nya. Apa saja tahapannya? Oke, ada 7 tahapan mengajar. Bisa bantu bunyikan Ibu Lili. Ayo, bunyikan. Yang pertama, langkah yang pertama harus ngapain? Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan. Yang kedua? Persepsi. Oke, yang ketiga? Konsep. Keempat? Pemahaman. 5. Tampilan. 6. Evaluasi. Dan terakhir penutup. Oke, pembukaan itu artinya membuka pelajaran, mengawali dengan salam dan seterusnya. Kalau apersepsi ini artinya apa? Apa namanya? Beri semangat dulu ya Ustadz ya. Mengulang kembali pelajaran. Keren. Apersepsi itu adalah mengulang pelajaran yang sudah dilalui. Oke, yang ketiga, penanaman konsep. Apa artinya? Menjelaskan materi. Menjelaskan materi. Menjelaskan materi. Berikan materi baru. Oke, kalau pemahaman artinya apa? Membaca beragam. Memahamkan materi baru. Memahamkan konsep. Pemahaman ini artinya memahamkan materi baru. Oke, kalau keterampilan apa artinya? Latihan. Betul, keren sekali, latihan. Oke. Evaluasi itu artinya Pengamatan. memastikan. Evaluasi ini memastikan satu persatu terhadap materi baru. Oke, jadi evaluasi itu satu persatu. Yang ketujuh ngapain? Penutup. Diakhiri dengan salam. Kalau tadi dibuka dengan salam, ditutup pun juga dengan salam. Gambarannya. Pembagian waktu kita tadi sudah disampaikan bahwasanya hanya ada 60 menit dalam pembelajaran kami. 60 menit ini semuanya harus terbagi dengan baik. Pembagiannya adalah 5, 10, 10, 35. Bisa bunyikan bersama-sama bagaimana pembagian waktunya? 5, 10 menit, 30. Ini nomor telepon metode Umi namanya. 10, 10, 35. Iya, nomor teleponnya Umi. 5 menit pertama itu isinya apa? Pembukaan. Isinya pembukaan itu apa saja? Salam, tanya kabar, doa pembuka. Kita akan simulasikan sekarang. Coba Ibu Lia Faria, Kota Pasuruan. Ya. Salam dulu. Anggap sekarang mengajar nih. Kita adalah murid-muridnya. Ya, silakan. Salam, tanya kabar, doa pembuka. Silakan. Pembukaan ya tadi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anakku tersayang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Yuk supaya semangat kita sebelum belajar kita tepuk dulu ya. Tepuk semangat. Yes. Yes. Oke. Sebelum belajar. Semangat. Oke. Kalau belum berdoa, doanya minta kepada siapa? Biasanya anak jawab minta kepada Allah gitu. Kalau minta kepada Allah, nggak boleh ada yang merami ya, karena supaya doanya kita dikabulkan oleh Allah, ditundukkan kepala.
langsung baca Al-Fatihah pun tak ngoten. Iya, betul. Jadi doa pembukanya sederhananya seperti ini. Baiklah anak-anak, mari kita baca doa bersama-sama. Gitu aja. Sederhananya, yang penting langkah-langkahnya seperti itu ya, ibu-ibu ya. Oke, saya yakin kalau urusan pembukaan ini sangat mudah sekali yang dilakukan oleh ibu-ibu. Ini yang biasa membuka ini. Selanjutnya. Biasa membuka. Selanjutnya, 10 menit yang kedua, 10 menit berikutnya, itu isinya adalah hafalan. Nah, isinya hafalan ini ngapain? Hafalan doa. Kita menggunakan bahasa di awal tadi biar mudah ya. Persepsi, mengulang penanaman kembali. konsep, Mengolah pembelajaran, pemahaman, latihan atau atau keterampilan, Tampilan, evaluasi. evaluasi. Oke, kita gunakan bahasa yang awal aja biar mudah. Artinya sama kan ini kan? Biar satu kali menghafal ya. Oke, 10 menit yang pertama isinya apa? Hafalan. Isinya hafalan apa saja? Persepsi, penanaman konsep hafalan, pemahaman, latihan atau keterampilan, evaluasi. Oke, sekarang saya akan simulasikan. Persepsi ini adalah mengulang pelajaran yang sudah dilalui. Contoh, sekarang kita mengajar surah An-Nas ayat kedua. Ayat pertamanya kemarin sudah kita ajarkan. Maka yang dia persepsi surah An-Nas ayat 1. Ayat 1. Baiklah anak-anak, perhatikan Ustadz. Semuanya baca surah An-Nas ayat yang pertama. Ta'awud basmalah 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Satu Ibu. Satu ayat Lewat dari ayat 1 berarti ini taman kawa-kawa ini, bukan taman satu Ibu. Oke. Baik anak-anak, perhatikan Ustadz. Nah, setelah mengapersepsi tadi ayat 1, langkah berikutnya adalah penanaman konsep hafalan. Anak-anak perhatikan Ustadz. Malikin nas. Ayo Sultan, lihat Ustadz Sultan. Malikin nas. Malikin nas. Terus coba anak-anak sekarang baca 3 kali. Anak-anaknya. Ustadz contohkan. 2, 3. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Stop. Ceritanya yang seperti saya contohkan, guru mencontohkan tadi itu namanya penanaman konsep di hafalan. Sedangkan yang ditirukan oleh anak-anak tadi itu namanya adalah pemahaman. Jelas ibu-ibu? Jelas pakai jempol dulu, Oke. Reaksinya. Oke. Baik. Setelah menanamkan dan memahamkan selesai, tugasnya adalah latihan atau keterampilan. Oke, seperti yang sudah kita tunjukkan tadi, model di UMI itu nanti bentuk kelompoknya berbentuk U. Bukan O ya, tapi U. Oke. Kalau berbentuk U, latihannya nanti bisa dibuat kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dibuat seperti itu. Coba kelompok A dibaca bersama-sama yang kelompok A. 1, 2, 3. Malikin nas. Pinter, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya.
Bisa dibuat seperti itu agar kondisi kelasnya menjadi kelas yang komunikatif dan aktif ya. Jangan hanya gurunya saja yang aktif. Siswa-siswinya harus aktif. Oke, itu namanya latihan atau keterampilan. Setelah latihan atau keterampilan dilanjutkan dengan evaluasi. Satu persatu menyebutkan namanya untuk membaca satu persatu. Contoh, Ayona in Ainatul Munawwarah, dibaca nak. Baca apa ini Ustaz? Kan bertanya muridnya. Ayo nak dibaca. Malikin nas, seperti yang tadi dibaca bersama-sama itu. Ya, Malikin nas. Naika, Lumajang dibaca. Malikin nas. Pinter. Jadi setiap anak yang sudah baca itu berikan apresiasi. Pinter banget. Itu namanya evaluasi. Satu persatu sampai selesai itu. Waktunya berapa menit? 10 menit. 10. Jelas ya? Oke. Selanjutnya 10 menit yang kedua, ini 10 menit yang pertama namanya nih. Biar mudah mengingat. Ini 10 menit yang kedua. Isinya adalah klasikal, praga. Ingat ya, kalau mendengar kata klasikal ini berarti yang tertanam di mindset kita adalah peraga bersama-sama. Sama-sama. Oke. Ya, apa saja harus dilakukan? Yang pertama, melakukan apersepsi peraga, mengulang materi di peraga. Nah, ini peraganya ini ada di sini, di apa namanya, di materi berikutnya ini. Oke. Apersepsi peraga itu nanti ada peraga, ada medianya yang dipegang oleh guru. Nah, ditunjuklah. Oke. Anak-anak, ayo ini dibaca, ta'awudz basmalah bersama-sama, secara bersama-sama itu. Contoh, misalnya materi halaman 1 di peraga sudah diajarkan. Ini 1. Bersama-sama 1, 2, 3, ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bersama-sama seperti itu namanya apersepsi. Oke. Lalu setelah apersepsi barulah nyampe ke materi baru. Nah, sekarang materinya adalah ta misalnya. Ta, banyak sudah. Maka banyak itu diapersepsi dulu. Ini ayo anak-anak ini dibaca apa kemarin? Pinter. Nyampe ke ta. Nah, nyampe ke ta ini namanya adalah penanaman konsep. Ini dibaca ta. Dibaca apa anak-anak? Ta. Sekali lagi. Ta. Bersama-sama. Ta. Lebih lantang. Ta. Seperti itu. Jadi buatlah pembelajaran kita itu menjadi pembelajaran yang komunikatif. Jelas ya, jangan sampai pembelajaran kita itu seperti kuburan ya, sepi-sepi gimana gitu. Oke, setelah kita tanamkan, anak-anak tadi sudah bisa melafadzkan ta sesuai dengan yang kita contohkan, maka tugas kita sekarang memahamkan. Memahamkan itu di peraga, itu seperti hanya di buku Umi jilid 1, bisa dibuka semuanya buku Umi jilid 1, di materi ta, buku Umi di jilid 1 di materi ta dibuka. Sudah Ustaz. Sudah. Nah, itu penanamannya dicatat. Cara mengajarkan menanam itu ini dibaca ta. Ya. Coba diulangi lagi anak-anak. Nah, itu namanya memastikan. Ini dibaca ta. Ini dibaca ta. Coba diulangi anak-anak. Ta sekali lagi. Ta. Bersama-sama. Ta. Lebih lantang. Ta. Itu
namanya memastikan. Kalau dibutuhkan memastikan itu 2 kali, silakan diulang 2 kali. Kalau dibutuhkan memastikan itu 5 kali, silakan sampai membuat kata 5 kali. Sekali lagi, bersama-sama, lebih lantang, yang putra, yang putri, itu sudah 5 kali tuh. Oh, lebih dari 5 kali. Jelas ya? Oke. Ya. Menyesuaikan kebutuhan, bukan untuk mendolimi, awas lo ya. Sampai sore, diulang lagi, sekali lagi, diulang lagi, sekali lagi. 10 menit itu tak lebih, Tat. Hilang waktunya nanti. Oke, berikutnya setelah ditanamkan, barulah kita pemahaman itu seperti halnya buku jilid 1 materi TA itu, yang ada garisnya, di buku diperhatikan, yang ada garisnya itu namanya penanaman konsep. Jadi materi baru. Kalau menunjuk hal yang sama dengan yang di atas garis, yang di bawah garis yang kita tunjuk, itu namanya pemahaman. Anak-anak, ini dibaca apa tadi? Ta. Kalau ini, ta. Kalau yang ini, ta. Pinter. Jadi kalau menunjuk di bawah garis dengan karakter yang serupa dan sama, itu namanya pemahaman. Maaf. Itu namanya pemahaman. Setelah pemahaman, dilanjutkan dengan latihan atau keterampilan. Latihan atau keterampilan itu, baiklah anak-anak semuanya, ayo kita baca dari atas sampai bawah bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Ta, 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 tata, 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 dan semacamnya. Sampai selesai itu bersama-sama. Itu namanya latihan atau keterampilan. Nah, selesai latihan atau keterampilan, baru menunjuk halaman 20 di peraga. Dibukalah halaman 20 di peraga. Halaman 20 di peraga itu isinya adalah huruf hijaiyah yang tanpa harokat. Alif, ba. Oke, mengajarkannya dengan cara dicicil. Kalau tadi materinya ta, maka yang diajarkan di halaman 20 peraga itu sampai huruf hijaiyah ta, itu saja. Alif, ba. Ini dibaca ta. Dibaca apa anak-anak? Ta. Sekali lagi. Ta. Begitu. Tadi ta yang berharokat. Kalau di halaman 20 peraga itu tidak berharokat. Mengajarkannya harus dengan cara dicicil sesuai dengan materi yang diajarkan. Suara saya jelas? Jelas. Lalu kita lanjutkan 30 menit berikutnya, isinya apa? Evaluasi. Evaluasi, artinya evaluasi itu apa? Baca simak. Artinya baca simak itu apa? Mengulang. Mengulang. Artinya baca simak itu apa? Ada satu membaca, lainnya menyimak. Bagus, keren. Siapa yang jawab itu? Satu membaca, yang lain menyimak? Oke, baca simak itu artinya satu membaca, yang lain menyimak. Oke, jadi evaluasi satu persatu. Ayo, Nak Hamidah dibaca, Nak. Ta 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 sampai selesai itu. Bagus, pinter, lanjut. Nak Husain, lanjut. Kayak gitu terus satu persatu, itu namanya Baca simak. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah 5 menit terakhir, isinya adalah penutup. Isinya penutup itu review praga. Oke, mengulang materi tadi itu. Nah, tadi dibaca apa? Ta. Terus kalau ini dibaca apa? Tata, tata, tata. Oke, yang ini tataba. Cukup. Itu sebagai review. Review hafalan. Maka tadi materi hafalannya apa? Surat An-Nas. Surat An-Nas. Ayat yang kedua. Anak-anak dibaca surah An-Nas ayat yang kedua tadi. Malikin nas. Oke, cukup. Berikutnya nasihat.
nasihat ini, ingat ya kalau ada ibu-ibu yang ahli pidato, ini nasihat ini pesan singkat ya, jangan sampai berpidato. Ini khawatir, ini waktunya 5 menit habis. Oke, nasihat ini isinya pesan singkat anak-anak. Kalau nanti nyampe di rumah jangan lupa untuk mengucapkan salam dan cium tangan ke orang tua. Siap anak-anakku? Siap Ustaz. Tuh. Itu namanya pesan singkat. Oke, setelah pesan singkat barulah doa penutup. Nah, anak-anak, mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa Allahummarhamna bil Quran bersama-sama. 2, 3. Allahummarhamna bil Sampai selesai. Baru baiklah anak-anak, sampai jumpa besok dengan ustazah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini. Adakah yang ingin ditanyakan? Waktunya sudah habis. Jam 4:30 harus selesai. Sekarang jam 4:30 lewat sudah. 5. Apa-apa. Jam 5 kurang seperempat. Pertanyaan kerangka ya, Ustaz ya. Pertanyaan satu saja. Ayo Ibu MC dipandu. Baik. Pertanyaan yang mana? Langsung Oh, ini Ustaz Rogibi. Nah, Ustaz Rogibi, dipersilakan kembali. Saya tutup stop share-nya, Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah lancar dari awal mendengarkan Ustadz Senul sampai selesai, nggak ada masalah. Ternyata memang butuh di restart wifi-nya. Oke, siap Ustaz. Ya ada nyantol sedikit pun tadi mendengarkan Ustadz Senul Hasan. Baik, terima kasih Ustadz Senul Hasan. Mohon maaf tadi harus menggantikan materi dan sangat mantap sekali, jelas dari segala. Dan jika kita bayangkan seandainya murid-murid TK kita adalah nurut-nurut, manut-manut, wah betapa bahagianya guru-guru dalam pembelajaran. Tapi realitanya adalah tidak semudah atau seindah yang dibayangkan, gitu ya. Namanya juga bayangan. Tapi insya Allah dengan pendampingan yang intensif dari Umi, kemudian konsistensi dari guru dalam pembelajaran, yakin hal baik akan segera terwujud dalam proses ke depannya. Baik, tadi yang ditanyakan, monggo apa Ustazah? Ini sudah pukul 16.47, Ustaz. Berapa pertanyaan mungkin? Satu saja. Satu saja. Yang lain, yang lain yang bisa ditanyakan di grup. Siapa? Satu orang saja. Yang lain kalau ditanya nanti di grup, nanti kita Oke, bisa bertanya secara langsung ya, Ustaz ya. Oke, boleh. Satu orang? Oh, sepertinya tidak ada nih, Ustaz. Kalau tidak ada, aman, berarti seperti yang saya sampaikan tadi, Ustazah, dua kemungkinan. Satu, sangat paham sekali. Yang kedua, sama saya sekali. Ustaz, nanya. Baik. Ada seorang. Monggo, Ibu Zulur dari Sampang. Ya. Silakan Ibu. Ya, kita di sini pedesaan. Kalau anak TK diajari, saya pernah manggil guru Ustadzah Umi dari Foundation, mungkin sudah sertifikat, sudah itu anak-anak kalau terlalu lama bosan. Saat gimana 60 menit itu apakah harus wajib kita 60 menit apa tidak boleh kurang gitu loh. Oke, baik. Guru yang didatangkan itu sebagai gurunya atau mendampingi Ustazah? Mendampingi Ustazah? Sebagai guru. Sebagai guru. Oke. Yeah. Yang pertama, langsung saja singkat ini. Yang pertama adalah untuk guru Quran di tingkat TK, Umi sangat menyarankan adalah guru TK-nya sendiri. Ya, bukan guru khusus.
Karena untuk TK itu adalah penanganannya berbeda dan guru kelas yang lebih memahami, dan untuk target TK pun tidak terlalu tinggi-tinggi muluk-muluk, lulus jilid dari TKB adalah tuntas jilid 3 sudah jos. Ya, tahfidnya pun tidak terlalu banyak. Sehingga dengan menjawab yang apakah 60 menit harus monoton, jawabannya tidak. Setelah 15 menit kok sudah mulai ada tanda-tanda, maka ustadzanya boleh langsung melakukan sesuatu, diajak berdiri, diajak apa begitu, untuk mengembalikan konsentrasi. Jadi fleksibel. Yang tetap terjaga adalah satu, adalah intisari dari poin-poin tahapan itu terlaksana. Pembukaan terlaksana, hafalan apersepsi terlaksana, penanaman konsep terlaksana. Selebihnya dalam proses itu adalah variasi untuk membangun semangat anak-anak. Begitu Ustazah. Jadi barusan 30 menit evaluasi terlalu lama, setengah jam. 30 menit. Ya. 30 menit evaluasi itu untuk TK yang emosionalnya bagus, yang nurut itu 30 menit bisa diajak baca simak. Tapi untuk kondisi tertentu kan kalau tidak bisa baca simak murni, pakai baca klasikal baca simak. Klasikal baca simak tidak bisa, pakai klasikal individual. Pada saat anak disuruh maju ke depan satu-satu, yang lain diberi tugas, entah itu menulis, mewarnai, tetapi tugasnya yang berhubungan dengan mengaji. Terima kasih Ustaz. Ya, itu ya. Ya. Oke, jadi Umi tidak kaku tapi fleksibel, tapi tetap dalam koridor batasan yang aman. Iya, ya. Terima kasih Ustaz. Oke, sip. Sampun, sudah? Ada yang tanda angkat tangan Bu Nur ini? Oh iya, Bu Hidayah. Gimana Sat? Kasih satu kesempatan lagi mungkin? Oke, boleh. Baik, monggo Bu Nur Hidayah dari Kota Madiun. Enggak. Ini di luar konsep pembelajaran ya Ustadz. Ya. Tadi kan di grup itu masih pertanyaan yang sama dengan yang tadi, tapi belum terjawab. Untuk tadi di grup itu dijelaskan Ustadz kalau tidak mengikuti online secara utuh, itu maksudnya secara utuh 3 atau 4 kali pertemuan atau dalam satu hari itu tidak utuh gitu Ustadz. Ya. Sehingga sertifikat tidak bisa terbagi. Betul. Secara aturan adalah tidak hanya satu hari, tapi di sesi yang terjadi dalam satu hari itu. Misal jam 1 waktunya masuk, ternyata jam setengah 4 baru bisa bergabung. Berarti tertinggal. Secara aturan adalah berarti itu sudah kategori tidak utuh ya. Tetapi kita akan tetap ada pertimbangan tertentu ya. Terutama adalah jika memang itu adalah udzur syar'i dan dari teman-teman mampu untuk menutupi ketertinggalan itu dengan bisa memahami materi-materi yang ada, itu kategori bisa kita nanti diskusikan. Tetapi jika sampai 1 hari tertinggal, bahkan mungkin 2 hari, maka tetap boleh mengikuti sertifikasi, tetap sampai selesai. Tapi hari yang ditinggalkan, maka kita diskusikan. Aturannya adalah harus mengganti hari yang ditinggalkan pada saat ada momen sertifikasi yang akan datang. Tetapi secara sertifikat tetap tercetak dan kita menunggu keputusan.
dari peserta tersebut. Kalau siap Ustadz, maka kita tunggu sampai bisa mengikuti. Kita bantu menyimpan sertifikatnya dulu sampai selesai. Setelah aman baru kita keluarkan. Itu adalah aturan. Nanti kalau semua disamakan, enak aku yang ikut 4 hari ya, itu cuma 2 hari dapat. Nah, itu maka asas keadilan tidak akan ada nanti. Berarti harus utuh 4 hari cuma secara... setengah jam kan enggak apa-apa ya Ustaz. Nah, setengah jam itu kan kalau ketinggalan sak seliut ya. Ketinggalan sak seliut. Berarti hitungannya hari nggih Ustadz. Misalnya kalau 4 hari harus utuh 4 hari gitu. Betul. Kalau misalnya dalam sehari ini, 1 hari ini mungkin hanya bisa mengikuti 2 jam atau 3 jam gitu. Atau ada acara ujian gitu. Apa namanya? Harus ada penjelasan di awal. Kemudian menjapri kita untuk kita mungkin ada yang tertinggal apa, kita sedikit privat atau gimana lah. Selama itu udzur syar'i ya. Kalau ini Ustadz ada ini saya sudah janji ini aduh nggak bisa ini ya, kalau izin di grup nggak apa-apa ya Tat ya. Apa kalau izin di grup kan nggak apa-apa nggih ya, boleh. Atau nanti japri kemudian Ustadz saya ketinggalan setengah jam tadi Ustadz apa ya, saya tolong disampaikan. Lebih baik begitu sehingga kita bisa menjelaskan sesuatu itu kepada panjenengan daripada diem aja, nggak ada informasi, diem tiba-tiba malah bingung nanti ya. Itu saja ya, kita tegas tapi tidak kaku ya, tapi sesuatu bisa kita diskusikan selama bisa dalam kategori aman dan wajar. Itu saja. Oke, terima kasih Oke, Bu Dila, saya kembalikan ke panjenengan. Baik Ustadz, alhamdulillah ini sudah hampir jam 5 atau hampir jam 5 kurang 5 menit. Baik, akan saya tepat waktu biar ya. pas. Enggak, benar Ustadz. Tadi salamnya Umi Ustadz. Membangun generasi Qurani ya, ya. Mungkin untuk itu perlu kita di sini membangun generasi Qurani. Oke, gitu ya. Nah, kemudian untuk moto Ustaz perlu diingat kita ada 3 ya. Ya. Karena ini mudahnya menyenangkan hati. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya dari Ustadz Sainul dan Ustadz Rogibi bermanfaat dan barokah untuk Ustadz-Ustadznya, apalagi untuk amin. Ya, Ustadz. Amin ya Allah. Ada sedikit ini Ibu-ibu. Ini kan kita belajar Al-Qur'an, apalagi belajarnya tidak dari pagi ya, dari siang tadi sampai sore hari. Insya Allah kita berikan kesempatan untuk kita belajar, insya Allah itu manfaat dan barokah untuk selanjutnya, bukan hanya untuk anak didik kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Jadi monggo diusahakan agar bisa untuk diri sendiri hadir. Juga. Nah, benar, hadir untuk setiap hari dan ini tidak selama 1 bulan kan. Jadi apalagi kalau offline ya, Ustaz, 4 hari. Apalagi offline-nya tuh dari pagi sampai sore. Kita merasakan sendiri. Jadi ini ibu-ibu kesempatan yang baik belajar dengan Ustadz Sainul dan Ustadz Rojibi, diusahakan agar bisa hadir ya selama 4 hari. Insyaallah. Baik Ustadz, karena waktu tidak ada halangan. Saya alhamdulillah saya meskipun dadakan ini saya banyak ilmu juga dan mengulang juga. Terima kasih ilmunya Ustadz Rojibi, Ustadz Sainul Hasan. Insya Allah semoga entah siapa besok untuk memandunya, saya kurang tahu juga. Ketika besok saya mudah bisa bertemu kembali dengan panjenengan semua. Sebelum ini saya dulu ya, saya dokumentasikan. Mungkin nanti saya akan kirimkan ke Ida Zeti atau Pak Wafi. Lihat yang pertama gimana? Dengan gerakan gimana nih Ustaz? Gimana gerakan Qur'ani? Oh, begini. Oke. Slide pertama dulu, nggih. Oke, siap di on semua. Iya, kan ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar.
kanan. Nah, duduk. Nah, yang bukan sebelahnya lagi. Bukan Bibi. Bibi nggak dipanggil. Nah, itu. Oke, untuk slide kedua. Yap. Kurang 1, ceger ya, 2, silakannya. 3. Oke. Ini lagi. Oke. Ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Ustaz Tolong di-share Ustazah. ya di grup. Oke, siap Ustaz. Alhamdulillah, mari kita tutup acara hari pertama kita sertifikasi ini dengan pembacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, Ustazah, jangan lupa untuk Google Form-nya tadi ya. Saya kasih waktu setengah jam, setelah itu akan saya tutup untuk Google Form-nya. Iya, oke. Sekian dari saya. Sudah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Satro Gizi. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Bisa keluar, Bu. Monggo bisa keluar. Terima kasih. Mari Bu, besok jumpa lagi season kedua. Ada kedua.